Qala al-mu'allif rahimahullah sawabikul himam la takhruqu aswarul aqdar. Sawabikul himam, apa di situ terjemahnya? Tingkat yang menghentak dan menggebu takkan mampu menerobos langkah selantak. Sawabik, jadi kepengenan kuat gitu ya, tetap aja kagak mata takdir berubah, nggak bakal bisa merubah takdir. Sawabikul himam la takhruqu aswarul aqdar, ini mah statement, kayak informasi statement. Kepengenan kuat ya, kalau takdirnya orang terjadi mah orang bakal terjadi gitu maksudnya. Ya kalau orang main remo mah pengen buat orang ngocok. Hah? Dia kagak berubah takdir, kalau takdir ngocok biar orang pengen gitu. Jadi kepengenan itu berarti percuma ya, takdirnya mau udah ada. Pengen buat kaya, takdirnya miskin. Kalau matak jadi kaya, ya pengen buat miskin, takdirnya kaya, ya orang bakal bisa miskin. Jadi pengen banget jadi wali, memang takdirnya udah jadi wali, biar kata kita buat puasa zikir ya enggak gitu. Jadi ini maksudnya ngerem ambisi, ngingetin ke kesadaran. Jadi ya kembali ke teori-teori terdahulu, Allah yang nyiptain, Allah yang udah nulis apa? Allah nulis takdir sebelum langit bumi dibikin, udah selesai gitu. Jadi sebenarnya kepengenan kita muluk-muluk teh percuma, aneh gitu. Kenapa? Kita punya kepengen, Tuhan punya kepengen, yang terjadi kepengen siapa? Kalau kepengen kita kejadian, itu bukan terjadi karena kepengen kita, berarti kan? Karena nyocokin be amat takdir gitu. Jadi pengen banget bisnis gol, terus gol, bukan kepengen kita yang matak jadi gol mah, emang takdirnya di sono gol, cuman kepengenan sama finalnya sesuai muapakoh gitu. Jadi maksudnya ini mah madamin ambisi. Jadi kalau kan kepengen orang beda-beda tergantung basicnya, latar belakangnya. Ya kalau biasa main politik, mungkin ambisinya beda sama yang biasa ngebon. Kalau ngebon mau paling kepengennya apa?
ya harga yang dikebunin tinggi, panen bagus. Nah itu mah masih lonjak. Kalau ambisi, kalau pejabat ya meren jabatan dari kasih kabit pak kepala dinas itu. Kalau ahli ibadah apa pengen jadi wali, apa pengen jadi sakti, apa pengen jadi keramat, ya ya kan godaannya itu kalau tukang jikir mah, apalagi tukang wirid. Bangganya embeng mah kan kalau tamunya banyak. Ya udah nyari ilmu ke sana kemari, orang punya tamu kan malu. Kayak orang, ya kayak pengacara mah kan udah kuliah hukum anu kagak pas jadi pengacara orang yang minta diurusin. Ini pengacara mau urusan salah mau bener ada yang make udah maju. Jadi kalau ditanya kongko sama tetangga kayak pantas dia memang lagi ngurusin tanah di anu oh itu. Anu mobil bisa nggak ya? Motor gantung nggak anu ya? Hah? Iya coba dah itu dianuin deh coba dilihat. Pulsar. Motor siapa pulsar? Iya. Oh, suku gue mah gede. Ora, tadi mau urus itu jauh. Tuh dibandingin pantat-pantat yang itu mah tuh, pantat-pantat pada nonggeng tuh. Kurang ngepre. Tapi mau ora, tuh itu. Ada dekat Sasak kali ada ya. Cara motor ya orang ada di pantat di tonggeng. Aman. Aman. Mau kemari tuh. Mantar-mantaran. Oh, bermasalah. Ini yang Namanya Rizka. saya dalam tahun. Jadi kepengenan kuat itu ada yang sifatnya ukhrawi, kayak pengen dapat ridho Allah, pengen makrifat. Nah, itu disebutnya himmatul aliyah, keinginan luhur. Bisa juga bersifat duniawi, kayak pengen banyak duit, pengen ya banyak dunia lah. Nah, itu disebutnya himmatul daniyah, keinginan yang rendah. Ya karena yang dia inginin kan perkara yang bakal musnah, yang gak kekal gitu. Atau kayak orang mah, kalau kayak artis mah pengen terkenal, itu keinginan rendah kan. Karena kalau dia mati ya orang ingat doang ya tetap udah gak gunanya. Jadi keinginan-keinginan yang sifatnya nggak abadi. Kalau yang abadi kan kayak pengen surga, pengen pahala, pengen ridho Allah, itu mah disebut keinginan luhur karena keinginannya itu perkara yang kekal, yang kebawa sampai mati. Jadi keinginan-keinginan itu tadi saya pengen ma'rifat, pengen ridho Allah, atau pengen dunia, harta, apa pangkat, jabatan, itu teh semua tidak akan terjadi kecuali yang udah ditakdirin gitu maksudnya mah. Jangan itu kan sama mah hadis apa Ibnu Abbas waktu itu umur 9 tahun. Masa ada kitab yang merah. Ada.
Oh gitu. Ini sama yang hadis Nabi, hadis ke-19 gitu. Nah, ini. An Abi Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah, punya bapak namanya Abbas. Abbas ini adenya bapaknya Nabi. Itu berarti apa? Mamang. Nah, dia punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini dari kecil ngikutin Nabi, sepupu berarti. Nah, kata Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Kuntu kholapan Nabi Yoman, suatu hari saya di belakang Nabi, artinya dibonceng. Waktu itu umurnya katanya ini beliau ini 9 tahun. Ini pesan Nabi ke bocah umur berapa tahun? 9 tahun. Tapi buat yang tua dia nih belum tentu bisa make. Kata Nabi, ya gulam, wahai bocah. Gulam kan bocah. Ini a'lamaka kalimatin. Aku akan ngasih tahu kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi kalau pengen dapat penjagaan dari Allah, kata Nabi itu, kita disuruh jaga Allah. Maksud jaga Allah di sini jaga perintah larangannya, gitu. Jadi kalau kita merhatiin perintah dan larangan Allah, ntar Allah bakal melihara kita, gitu. Jadi kalau kita mau umpamanya kurang diperhatiin sama Tuhan, pantas. Kepengen ora kesampean. Ya karena kita kagak merhatiin perintah larangan Allah. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah sebagai menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ini Nabi nasihatin ke bocah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Kalau kita kalau ada keperluan kan yang kebayang bukan Allah dulu, orang. Ya, mana nih? Harusnya doa dulu, baru usaha. Kita mau orang, ya kayak itu dah dulu kan logika gitu. Kalau kita punya utang, ditagih utang. Yang pertama keinget sama kita bisa nyelesain masalah, utang apa Allah? Duit apa Allah? Duit. Lah Allahnya di mana? Gitu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Nah kalau kita kan kalau lagi kesusahan, situasi genting, yang keinget belum tentu langsung Allah yang keinget tuh. Siapa ya? Kalau kayak orang punya backing mah, set kopra lama ini. Hubungin. Ini kan sama cerita Nabi Ibrahim waktu dibakar di api. Datang Jibril. Ibrahim, ada yang bisa aku bantu? Kamu ada perlu nggak? Enggak, kalau mau lu. Kalau sama Allah mah ada. Ya udah minta sama Allah. Allah Maha tahu, ngapain gue minta? Nah kan akhirnya apinya dikejak dingin. Nah, itu taput tuh, pasrah. Taslim, nerimo be pasrah. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Ini kerennya apa? Nabi mesen ke bocah itu umur 9 tahun, tapi bocah kayak Ibnu Abbas bocahnya itu. Wa'lam, ketahuilah olehmu, gulam, bocah. Annal ummata, sesungguhnya umat, orang banyak. Lawi jitama'at, andai kata mereka kumpul. Ala ayan pauka bisain, pengen nolongin kamu. Loh, kalau kayak orang calon kepala desa mah ini orang udah pada kumpul, udah kayak pader apa? Dia pengen nolongin kamu. Lam yan pauka illa bisain qad kataballahu laka. Mereka tidak akan berguna untukmu pertolongannya itu kecuali apa-apa yang udah Allah tentuin buat kamu. Kalau udah takdir. Wa ini jitama'u ala ayaduruka. Andai kata manusia kumpul pengen nyelakain kamu. Oh, itu kan kayak Nabi Ibrahim dewek-dewek dicelakain orang senegara.
lam yadurruka, mereka tidak akan bisa menyelakakan kamu illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Rufi'atil aqlam, pulpen telah diangkat. Jadi maksudnya dulu salah satu makhluk yang Allah ciptain pertama-tama itu pena, kolam. Pena ini suruh nulis takdir di Lauh Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pulpennya udah diangkat. Nulisnya berarti udah selesai belum? Selesai. Wajah patis suhuk, tintanya udah kering. Kelar udah. Orang kata Nabi ini, kalian ini masuk surga neraka udah ketahuan. Ini jangan getol-getol. Ya sahabat nanya, ya Nabi, kalau surga neraka udah ketahuan, buat apa kami ibadah? Kullun muyassarun lima khuliqa alaih. Semua orang akan digampangin sesuai penciptaannya. Kalau dia diciptain buat surga, ya kelakuannya disesuaikan sama ahli surga, sama ibadah berat rada getol. Kalau dia takdirnya neraka, ya biasanya amal perbuatannya disesuaikan kelakuan ahli neraka. Nah, itu ciri. Tapi apa pasti orang bejat pasti neraka? Belum tentu. Karena ntar ada yang kata Nabi, jarak kamu sama surga itu tinggal sejengkal, pas akhir hidupnya ngelakuin dosa, mati masuk neraka. Ada yang jaraknya itu sama neraka udah sejengkal, seziro. Pas mau mati, tobat, beramal amalan ahli surga, matinya masuk surga. Jadi masing-masing kita ini belum ketahuan. Tapi kata ulama, jarang orang yang udah dekat sama surga akhirnya masuk neraka. Jarang. Yang banyak itu orang yang udah dekat neraka akhirnya masuk surga. Banyakan yang itu. Angin segar. Terus dalam riwayat yang lain, ini hadis riwayat Tirmidzi, tapi ada hadis yang selain diriwayatin Imam Tirmidzi. Ihfadillah tajiduhu amamaka, pelihara, jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Dekat bener ya. Ta'arraf ilallah firroho ya'rifka bisyiddah. Kenalah kepada Allah ketika senang, maka Allah akan mengenal engkau ketika susah. Jadi ada riwayat gini, ada orang lagi sehat, lagi kaya, serajin ibadah. Pas dia susah, dia doa, dia zikir. Itu ada riwayat Allah ngomong gini, aku kenal suara ini. Aku kenal nih yang minta, ya Allah bagi duit, kenal. Itu dulu lagi banyak duit, suka nyebut-nyebut gua. Kalau kita kan berbalik. Kesena. Ya kalau lagi sehat, kesena, banyak duit kesena. Kita memang kudu disungsepin baik, udah balik ke tuannya. Mereka kan pilihannya itu, mau dipaksa nyamperin Tuhan diseret pakai musibah, apa mau datang baik-baik ngadep Tuhan, lo pilih deh gitu. Jadi bahasa imal masih tak kerjain yang lu mau, tapi kudu ingat semua itu bahkan dapat perhitungannya sama Allah, ada balasan baik buruk teh. Wa ma asobaka lam yakun liyuhtiaka, apa-apa yang akan menimpamu nggak bakal reset. Wa'lam anna ma ahtoaka lam yakun liyusibaka, apa-apa yang kagak ditakdirin untukmu dia tidak akan menimpa kamu gitu. Jadi ketakutan kita umpama ini, ketakutan kita apa? Umpama ini, banyak ya. Mati takut, sakit takut, orang punya duit miskin, padahal belum pernah kaya. Ya kaya belum pernah, tapi miskin takut. Aneh bener manusia. Kaya yang belum pernah, miskin takut. Harus diapain tuh kek? Harus diapain? Kudu insaf, kudu. Jadi kita mah nggak usah takut miskin, karena kita dari kemarin miskin.
apa yang tidak akan menimpa kamu tidak akan menimpa kamu. Wa ma asobaka lam yakun liyuh diaka, dan apa yang menimpa kamu nggak bakal meleset. Jadi kalau saya sering ngomong lagi ini, umpama kita punya anak belajar sepeda baru bisa, apa yang kita takutin? Jatuh, nyungsep, keserempet, ketabrak, auzubillah min dzalik, gitu kan? Padahal mah kalau itu udah bagian dia pasti. Kalau bagian dia selamat, selamat. Bagian dia celaka, celaka. Yang kita lupa di situ apa? Doa. Allah. Iya, Allah lupa gitu. Jadi adanya apa? Kekhawatiran doang. Kekhawatiran. Saking apa? Ya saking seringnya lupa sama Allah, ketika ada masalah yang pertama diingat kita mah bukan Allah. Ini kudu belajar ada soleh. Dikit-dikit Allah. Kalau orang namanya soleh, Iya, biar ya sudah. Makanya kalau pengen punya anak soleh, nama ganti sekarang soleh. Anak-anak soleh. Selamat itu. Walam anna nasro ma'as sobri, ketahuilah wahai bocah, Nabi masih ke bocah ini, ke Ibnu Abbas umur 9 tahun. Anna nasro ma'as sobri, sesungguhnya pertolongan Allah itu menyertai kesabaran. Jadi syarat dapat pertolongan Allah itu sabar. Wa anal farja ma'al karbi, sesungguhnya jalan keluar itu besertai kesempitan. Wa anna ma'al usri yusron, sesungguhnya menyertai kesulitan itu adalah kemudahan. Beriring. Jadi kalau ingat sini mah pantas sawabikul himam latah ruku aswarul akdar. Keinginan tinggi yang luhur sekalipun enggak bakal mata takdirnya berubah. Udah ada. Akhirnya itu mah kan ngeredam ambisi. Kan penyakit kita mah umpama ini mah orang rajin ziarah. Kalau ziarah ya kebayang apa? Baibul makam. Atau ngalamin apa? Spiritual. Atau kalau orang jikir mah pengen punya pengalaman yang aneh-aneh, nah itu mah hak Allah ngasihnya. Kita pengen banget percuma. Kalau emang bagiannya Allah kasih, ngalamin. Kalau emang orang dikasih, kita pengen banget gak? Dan biasanya hal begitu malah dikasihnya ke orang yang orang kepengen, orang ngok gitu. Jadi los-los aja gitu. Ya dulu kenapa saya bisa ngomong gitu ya, dulu penyakit saya bujangan ya sama aja, itu kan normal ya. Datang ke kuburan mana nih, Syekh Anu ngomong sampai merem. Jadi kalau ingat sekarang itu kita, ya Allah gue geblek amat dulu. Mas Yubri kayak gitu dulu tuh kayaknya. Lah karena itu mah hak Allah, mau ngasih mau kagak terserah dia, bukan Allah nurutin kemauan kita. Los deh apa ziarah itu, ingat mati, doain yang dikubur, selesai. Umpamanya nggak ngalamin apa-apa, ya pulang aja deh, enjoy. Kalau kita mah kan karena ekspektasinya berlebihan, pas datang ziarah, assalamualaikum ya alal kubur, doain baca fatihah, pulang nggak ngalamin apa-apa, kayak wah ngerasain apa-apa itu. Nah, udah tujuannya ziarah teh bukan ngerasain ini itu. Nah itu mah hak Allah, yahtasu bi rahmati mayasa. Allah menentukan kepada siapa rahmatnya Allah mau kasih, terserah deh. Kalau kita mau orang tadinya nih gikir buat gikir terus macan datang, kalau jauh muda yang datang kunyuk. Ini waktu ada yang nanya itu, guru ngapa ya kalau kodam itu rata-rata macan? Ya kalau kadal mah yang gak seru. Oh nah udah macan, orang punya duit mah tetepnya pusing. Oh jangan kodam. Nah ini masih dilanjutin kata mu'alif, arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi gueruka anka latakum bihi antali nafsika. Arih istirahatkanlah nafsaka kepada dirimu minat tadbir, dari tadbir, ngolah, ngatur. Kalau kita kan banyak ngatur hidup, makanya hidup kita banyak kecewanya ya.
Pengen lihat jabatan, ternyata enggak. Pengen kaya, nya ora. Dagang pengen untung, rugi. Pengen dihormatin orang, datanya dapatnya dihina orang. Udah ngasoh. Asoin diri, udah ge ngalir. Kan kalau sufi begitu, mau kemana? Terserah, kaki saya mau kemana. Kalau kita mah jangan gitu, mau kemana? Ya bocah anggot. Ya sufi bukan, bisa sufian. Jadi kalau ulama tasawuf ternyata begini karakternya. Hari nafsaka minat takdir. Kalau kita mah kan bukan apa, bau-bau tasawuf ya kagak. Tak sanggup. Kalau orang sufi mah ngajaran hari nafsaka minat takdir, istirahatkan dirimu dari ngatur. Pamakoma bihi goiruka anka. Pamakoma, maka apa-apa yang udah mengerjakan bihi terhadap perkara itu goiruka selain engkau, angka, dan dia nggak butuh kepadamu. Takdir kita itu siapa yang ngerjain udah? Allah. Berarti apa yang udah dikerjakan untukmu, la takum biha antali nafsika, maka kamu gak usah ngerjain buat dirimu. Karena sebenarnya hidup kita udah ada apa? Jalannya. Jadi belajar apa? Ngalir gitu. Akhirnya orang kalau bisa ngalir sama redo itu lebih gampang. Orang itu kan banyak kecewa karena banyak kepengen, karena banyak rencana. Sampai ngalir umpama. Jadi kalau orang ngalir itu pertama ketika dapat musibah sabarnya lebih bisa. Ketika dapat untung, dapat senang, syukurnya lebih bisa. Kenapa? Syukurnya bisa. Yang dia lihat di situ anugerah dari siapa? Allah, syukurnya bisa. Dapat kendala, musibah, sabarnya lebih bisa. Karena yang dia lihat siapa yang ngasih musibah? Allah. Nah kalau kita kan dikasih sakit, ngeluh. Kasih susah, ngeluh. Dikasih seneng, lupa. Kenapa? Arih nafsaka minat tadbir. Jadi mengatur untuk urusan dunia. Saya pengen anak saya jadi pengen bangun rumah dia begini, itu teh capek sebenarnya. Ntar kalau orang kesampean sampai mati kadang-kadang keinget-ingetan mau pedal dulu pengennya gitu. Akhirnya jadi arwah gentayangan, jadi penasaran. Banyak pengennya ya. Kan siksaan dunia keinginan itu. Kalau siksaan kubur gelap, siksaan akhirat neraka. Kalau siksaan dunia itu kepengen. Semakin banyak keinginan, ya semakin berat hidupnya. Makanya orang tasawuf itu orang kepengenan cuma Allah, hidupnya enteng. Ya dapat kaya, nggak senang berlebihan dan dari Allah. Dikasih miskin, Allah. Dia mah kepengenan cuma apa? Allah, ridho Allah, selesai. Kalau kita makan kepengenan banyak, berarti kepengen kita pada kesampaian padahal. Akhirnya percuma kan sebenarnya kepengen kita. Coba yang sekarang kita dapat kebanyakan yang dulu nggak kebayang sama kita. Bapak dulu pengen kawinnya sama siapa? Akhirnya yang ketipu kan yang sekarang. Kenapa nggak ketipu? Jadi anal amro mafrugun minhu, urusan mah sebenarnya udah kelar karena tadi kan kembali takdir itu udah selesai. Jadi ada orang itu yang kalau punya kepengenan itu malu, punya kepengen malu sama Allah. Kalau sesuai sama takdir Allah depan kalau orang nah jadi ini mah orang masih mukodimah. Kitab ini mencoraknya gitu. Pertama-tama di depan itu kita didoktrin dulu. Doktrin, pasrah, takwid, nerimo sama Allah. Jadi bukan berarti ntar orang pasrah itu akhirnya nggak beramal. Karena tetap aja ini yang berlaku ntar hukum sunatullah. Kenyang, lapar, udah takdir. Tapi kita kalau pengen kenyang, nungguin takdir apa nyari makan? Kayak gitu aja.
Oh berarti hidup udah ngandelin takdir aja. Situ kalau mules ngandelin takdir apa nyari WC? WC. Cuman sekarang lebih los gitu. Waktu apa yang terbaik untuk hari itu, saat itu untuk dikerjain ya kerjain. Jadi kayak gini. Kita nggak bisa masuk surga dengan amal, tapi kita orang itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan Allah ngasih rahmat ke siapa? Ke orang berbuat dosa apa orang buat pahala? Nah gitu deh. Kita nggak bisa kenyang sama makan, nggak bisa lapar karena nggak makan. Kalau kita bisa kenyang dengan makan, berarti la haula wala quwata batal. Nggak ada daya upaya kecuali Allah. Berarti kalau kita makan kenyang, yang bikin kenyang makan apa Allah? Allah. Tetapi itu mah keyakinan, kita nggak bisa makanan itu nggak bisa bikin kita kenyang. Seperti amal ibadah itu tidak bisa membuat kita masuk surga. Tetapi Allah kalau bikin kita kenyang, kita ditakdirinnya makan. Berarti kalau Allah nakdirin kita masuk surga, kita ditakdirinnya ibadah. Karena dengan ibadah jadi asbab Allah ngasih rahmat. Jadi bukan amalnya. Cuma nanti kan cara nimbangnya itu yang unik. Rahmat mah ada roti sepotong pahalanya 1 triliun, ada orang nyumbang miliaran kalah sama nilai roti sepotong. Nah itu yang disebut Allah itu bakal ngasih pahala yang udah gak bisa ditaker. Jadi kita nggak tahu sebenarnya nyelamatin kita nanti di akhirat, umpamanya dikasih selamat, entah sebab amal yang mana. Jadi patokan amal masih sebenarnya cuma berapa bi? 1, dia ikhlas. Patokan amal. Tidak ada amal yang sedikit, yang remeh kalau ikhlas. Tidak ada amal yang bernilai besar kalau tidak ikhlas. Kapan kita tahu amal kita ikhlas enggaknya? Ntar di sana. Mana amal kita yang keterima? Kita nggak tahu. Bisa jadi roti sepotong yang masukin kita surga, itu duit yang kita sumbang 100 juta ternyata enggak diterima acan-acan nama Allah. Tapi orang kalau ibadah nungguin ikhlas, tidak ada ibadah yang enteng. Semua ibadah itu pasti berat. Akhirnya kata ulama kita disuruhnya sok rajin ibadah, ikhlas niatnya rapiin dari jalan. Jangan itu kan sama kayak orang ngapa nggak sembahyang, hati belum ngajakin. Lah emang kagak ada yang ngajakin hati mah. Buku kita mah ada nafsu. Kalau menurutin nafsu mah pengennya senderan, rebahan, pegang HP gitu ya. Dan remi. Buku karena diwajibin, kita tuh disuruh ngelawan ogah. Dia itu nilai pahalanya nanti 2. Yang pertama ngelawan hawa nafsu, yang kedua pahala ngerjain perintah. Tapi kalau ibadah nungguin hati ngajakin, lah emang siapa yang badan orang ada setannya? Siapa yang badan gak ada nafsunya? Gitu. Kalau nafsu kan kalau mau ibadah yang dibayangin capeknya. Gitu. Kalau buat maksiat yang dibayangin nafsu enaknya. Pikir la ilaha illallah 1000. Kerjain belum? Lama. Tapi kalau pulang kerja capek ngantuk diajak dugem. Orang kepikir capek, yang kebayang. Wah, demplon. Udah, jangan spontan begitu ketahuan. Cewek baru cum. Tapi kalau nirutin akal, ilmu, kudunya kita lebih semangat ibadah. Jadi kalau nurutin nafsu, duit 1 juta, kita sedekain 100.000. Nafsu melihatnya kurang. Dari 1 juta, sekarang tinggal 900.000. Kalau akal, 1 balasannya berapa? 10. Berarti duit yang 100.000 kalau dikasih lipat 10 jadi berapa? 1 juta. Berarti kalau kita punya duit 1 juta nyumbang 100.000, duit kita jadi berapa? 1.900.000. Kalau nafsu kurang, kalau akal nambah. Jadi ternyata kita mah lebih nurutin nafsu daripada akal.
Makanya dulu pernah lagi main proyek, ini mau cerita. Itu kan keuntungan kita hitung mulu Cok ya. Besok naik lagi. Oh, udah 80 nih. 3-4 hari kerjaan hitung lagi. 110 udah nih. Duitnya mah belum. Lah kan tagihannya gitu belum. Terus pagi-pagi ingat surat itu. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazah. Celaka orang-orang yang humazah. Humazah itu apa sih? Numpuk-numpuk harta. Wailul likulli humazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang kerjanya ngumpulin harta wa addadah. Dihitungin baik. Allah. Wa'adad ya sabu annamalahu akhladah, dia menyangka hartanya itu bisa bikin dia kekal. Kalah, sekali-kali lu jangan begitu. Itu lagi ngitung kita pengaso. Ya Allah, besok kalau lu mah ngitung lagi. Kalau inget itu ayat itu aduh. Ngapa inget ayat ini? Itu kalkulator. Itu udah berapa hari itu 2-3 hari ngitung. Lurah kan lagi belajar nyaloin tanah. Yang dihitung merah, udah kayak kalau gol kita duit ada itu. Dihitung bae orang gol orang gitu. Ya, gara-gara ayat itu apa? Mukul kita pinggirin, jadi malu deh gitu. Ya ntar kalau lupa kita ngitung lagi. Wailul likulli humazatil humazah. Terus alladzi jama'a mala. Alladzi yakni orang-orang yang jama'a mala. Jama'a mengumpulkan al-mala kepada harta. Adadah dan dihitung itu. Yahsabu dia menyangka anna malahu sesungguhnya hartanya itu akhladahu bisa membuat dia kekal. Makanya lebih beranian mati orang miskin daripada orang yang kaya. Nah, kalau kita memang biasa susah. Ada orang pengen buru-buru mati. Lah itu ada yang gantung diri. Saking udah beratnya itu kan. Tapi kalau orang duit banyak, rumah gede, lah lebih takut mati. Dia pikir udah betah di dunia. Padahal mah pasti mati. Makanya kita jangan buatan kaya, ntar takutnya pada pengen mati. Jadi makanya siapan lebih gampang kuat ada gini, gampangan nyari orang yang siap mati daripada siap itu. Udah tua harus punya teman. Yang berkuda semua masih. Ya hidup kan capek, ya. Pagi pulang gelap, mikirin duit, gua kalau mati kayaknya ngasoh. Ya padahal mah belum tentu, apa di sana mah dipentungin. Ya di dunia mah sesusahnya orang lagi dipentungin baik. Di sana pengen buru-buru mati, kalau cakep amalah, kalau orang. Makanya kata Nabi mati itu istirahat buat orang mukmin. Karena dia istirahat dari terpusing dunia. Buat orang siapa itu? Mukmin. Lah bisa aja mati itu malah tempat siksa. Gitu. Dan kita nggak tahu yang mana. Jadi mukmin bukan. Kan itu ulama buat berdebat kalau ditanya beriman gak ke Allah. Ada yang diem, ada yang jawabnya insya Allah, ada yang ngelarang jawab insya Allah. Iman itu yakin 100%. Kalau jawab insya Allah berarti ada kemungkinan kurang, nggak boleh. Ada yang bilang boleh insya Allah, karena kita tetap masih nyerahin ke takdir Allah. Kita nggak tahu matinya bahwa iman apa enggak, dan gak ketahuan itu. Kalau kita udah ketahuan mati pasti bawa Islam, apa yang perlu ditakutin di dunia ini? Buku ulama itu ada yang pada nangis itu gara-gara saya kalau yakin mati bawa tauhid, nggak ada yang perlu saya tangisin di dunia. Gitu. Jadi ketakutannya itu aja. Kalau ketakutan kita kan bukan itu, banyak. Saya jangan mati muda, anak saya masih kecil, ya Allah. Gitu. Tapi orang percaya Padahal ada keinginan tadi itu bener apa bohong? Bohong, karena waktunya ajal mah Tuhan orang ngajak diskusi kita mau sekarang
enggak, udah cabut aja. Kalau begitu memang nggak ada anak yatim aja. Buktinya anak yatim ada. Cuman saking itu terjadinya ke orang lain, bukan ke kita. Bisa nggak itu terjadi ke kita? Sangat bisa. Kuda beranak kuda, bisa nggak orang lahir beranak kuda? Sangat bisa. Dah, Allah Maha Kuasa tuh. Jadi makanya orang-orang yang bisa takwid lebih nyender tawakal ke Allah, takwid nyerahin urusan ke Allah, taslim nerimo, itu hidupnya pasti lebih tenang dibandingkan orang yang nggak bisa pasrah ke Allah. Padahal dah kita mah orang pasrah ke Allah gitu percuma, karena yang terjadi keinginan Allah pakai pengen kita. Nah, percuma kan orang pasrah itu. Percuma. Tapi udah berat ya. Sama saya ngomong mah gampang, ntar bisa enggak? Gitu. Makanya ini mah bukan ajaran saya, ini ajaran ahli tasawuf. Ijtihaduka fi maduminalaka. Nah ini sedikit. Kuat masih ya? Ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alantimasi basiroti minka. Ini termasuk kaidah yang saya favorit dulu. Favorit kopi zaman di pondok ini udah resep kaidah ini. Makanya mau orang bisa tapi resep kalimatnya. Ijtihaduka, sungguh-sungguh, adapun kamu sungguh-sungguh fi maduminalaka di dalam perkara yang dumina udah ditanggung, dijamin laka untukmu. Wa taksiruka, dan kamu lalai fima tuliba minka di dalam perkara yang dituntut darimu. Itu dalilun alantimasi basiroti minka. Itu dalilun adalah dalil bukti alantimasil basiroti atas piciknya mata hati minka darimu. Jadi dalilun alantimasi basiroti minka, apa bukti dalil petunjuk bahwa mata hati kamu picik. Jadi ada basor, ada basiroh. Ada kalau bahasa Arab itu kalau basor itu melihat pakai mata. Kalau basiroh itu melihat pakai hati. Jadi kayak asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang menyaksiin bukan mata ini, apa? Hati, basiroh. Di antara bukti basiroh kamu buta, sakit, picik, itu ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Kamu bersungguh-sungguh di dalam perkara yang udah dijamin. Apa yang dijamin? Rezeki. Wa taksiruka fima tuliba minka. Tapi kamu lalai di perkara yang dituntut darimu. Apa? Ibadah. Jadi kalau kita rezeki udah dijamin, tapi kita ngotot, ibadah disuruh, dituntut. Allah nyuruh kita ibadah, di situ kita lalai. Itu bukti kita bodoh. Tapi yang terjadi, yaitu berarti kita ini bodoh. Rezeki yang udah dijamin kita pusingin, ibadah yang diperintah kita lalain. Ya bukti mata hati kita picik, buta. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang melata yang tidak bisa memikul rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang memberikan rezeki. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Makanya gitu ya. Ya anak saya masih kecil, kalau saya mati ntar makan dari mana? Ih kaya-kaya teh Allah gak ada loh. Kaya-kaya yang kalau hidup yang ngasih rezeki kamu, bukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka yang dituntut dari seorang yang pengen ke Allah adalah berusaha di dalam memperkuat arwahnya. Bagaimana cara memperkuat arwah? Itu dengan banyak mengingat Tuhannya dan mengerjakan perkara yang mendekatkan dia kepada Allah. Jadi Allah tidak menuntut kita menguatkan tubuh kita, karena tubuh kita udah ada yang ngatur.
rezeki tubuh kita udah ada yang ngatur. Ya kan kemampuan kita itu makan aja cuman sampai ngunyah. Yuk, makan. Ini kayak ada usaha kasam kita, usaha kita. Mindahin nasi dari piring ke mulut, ngunyah. Telan. Udah ada, masih ada campur tangan kita. Gak ada mana vitamin, protein, mana yang jadi tai, mana yang jadi penyakit anu-anu. Udah di sini udah gak ada puasa kita. Nah di sini tafwid, pasrah. Jadi yang Allah tuntut itu memperkuat arwah, ruh dengan cara banyak zikir, mengingat Allah dan mengerjakan perkara yang mendekatkan kepada Allah, bukan memperkuat fisik. Tapi kalau kita kan kebalikan ya. Ya mau fitness, olahraga, berjemur, yang kita perhatiin lah fisik. Kita kurang memperhatiin ruhaniah kita. Kan badan kita ada dua, ada zahir, ada batin, ada jasad, ada ruh. Kalau jasad yang sehat dia mati, yang sakit dia mati. Jasad dirawat, bagiannya sampatan, cacing. Nah yang ruh mah kesehatannya kan beda sendiri. Ruh mah sehatnya itu sama zikir ke Allah, ibadah. Semua ibadah itu memberikan energi kepada ruh. Jadi kalau kayak tadi kita zikir, talim, sholat, apa itu sebenarnya kita sadar gak sadar ruh kita tuh lagi mengkonsumsi makanannya. Ibadahnya kagak, maksiatnya banyak, sebenarnya ruhnya kropos. Jadi ada orang itu badannya sehat kayak binaragawan, tapi hatinya keallahannya nggak ada, ya kering aja, kropos, hampa. Jadi sampai ulama di sini bilang begini, bil ijtihad, ijtihaduka bima duminalaka, mencurahkan segala kemampuan sungguh-sungguh dalam mencari perkara yang dijamin rezeki. Ini isyaratun, ini adalah isyarat ila anna talaba rizki min ghairi ijtihad la ba'sa bihi. Nyari rezeki yang tidak sampai ijtihad itu mah enggak apa-apa. Jadi kalau ijtihad itu kan maksudnya apa sih? Kelewat ya. Nemen, moyo. Jadi kalau nyari rezeki tapi min ghairi ijtihad, tanpa ngoyo, nggak apa-apa. Wala yadulu ala timasi basiratihi, dan tidak menjadi petunjuk piciknya mata hati. Yang jadi petunjuk picik mata hati itu usaha sampai melupakan kewajiban ibadah. Itu gara-gara usaha ngaji ora, sholat ora. Jadi alasannya kayak apa-apa kayak pusing, capek. Gak ngaji, banyak buat masalah ya. Oh kalau gak ngaji masalah selesai? Ya enggak sih, aduh, mending ngaji. Pernah kan ada gitu kemarin orang, saya apa manggilnya dulu Pak Ustaz, pengen ngaji, tapi kalau lepas lagi ngaji, pas baik lagi apa? Ada halangan, udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Nikmatin, lu memang takdir lu memang jauh dari agama, jauh dari ya udah terusin aja, nggak apa-apa, udah nikmatin. Udah gue gegang pengen banget atau punya murid kayak lu. Gak banget. Itu tulus sampai sekarang orang ngaji-ngaji. Ya itu pengennya di alam. Dan haji mah ada bagus buat dia, ibadah bagus buat dia. Kita kudu ngalem dia. Masa juga kagak ya. Ya kalau nggak udah. Ya kayak ada orang yang zikir, berat baik mau zikir. Ya udah emang bagian lu mah jauh dari diingat Allah ya. Kan kalau zikir mah, kalau kamu pengen tahu Allah, ya kalau dilogikain, pengen tahu Allah ingat nggak sama kamu, ya lihat kamu ingat nggak ke Allah, gitu aja. Jadi kalau mau tahu penting nggak kamu di sisi Allah, ya lihat aja Allah di hati kamu, penting nggak dia.
Kalau mau tahu Allah sekarang ingat gak sama kamu, ya lihat aja diri kamu. Kamu lagi ingat apa lagi lupa ke dia? Karena man dzakaroni dzakartuhu. Barang siapa yang mengingat aku akan mengingat dia. Barang siapa menyebut aku akan menyebut dia. Gitu. Berarti kan hubungan kita sama Tuhan ini sebenarnya bisa diraba. Orang tempat kita di kuburan juga bisa keraba sekarang. Potongan kayak kita nih, pantasnya kuburannya terang apa gelap? Gelap. Pantasnya potongan kita kalau mati nih masuk surga neraka. Pantasnya. Nah itu hasil ngaji begitu. Jangan rajin ngaji jawaban surga, neraka. Pokoknya orang ngaji itu tahu diri. Ya kan syairnya gitu, ilahilah stulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi. Tuhan saya nggak pantas masuk surga, jadi ahli surga. Tapi kalau dia neraka saya orang kuat. Pak beli taubatan wakbil dulu. Kalau ibu-ibu tetap enggak ngerti, itu tetap ngayat. Ibu, pantasnya kita masuk surga apa neraka? Surga. Ibu bisa pantasnya bukan pengennya. Dia udah pengen sama pantas. Pantasnya masuk surga. Pengennya masuk surga. Tapi potongan kayak kita pantasnya. Orang masuk surga kan ada dua, ada yang langsung masuk, ada yang mampir. Potongan kita kalau masuk surga pantasnya potongan yang langsung masuk apa yang mampir? Langsung. Udah ini wali semua ini. Orang nanya pantasnya. Ya mampir, orang terima uang gua. Pusat pantasnya bukan pengennya. Saking orang maunya itu masuk neraka itu. Sampai ditanya pantasnya gitu tetap aja surga. Ya kan kalau pengennya masuk surga. Pengennya jangan masuk yang mampir dulu, langsung masuk pantasnya. Nah beda tuh pantasnya. Ini rumus yang dulu lupa ya. Kalau ibadah ngomong ya Allah saya bisa ibadah karena rahmatmu, izinmu, pertolonganmu. Terimalah ibadah saya. Tapi kalau ibadah merasa kita yang ibadah, kata Tuhan, di mana lu taruh rahmat gua di lu? Lu pikir yang ibadah lu bisa sholat ngaji lu? Laguannya di mana? Kan hadza min fadlir robbi, di mobil kita tulisan banyak kan. Hadza min fadlir robbi ini adalah anugerah Tuhan saya. Jadi kita bisa ibadah itu fadlun min robbi, anugerah dari Tuhan. Berarti kita bisa ngaji, sholat, zikir, ini anugerah dari Allah. Terimalah ya Allah. Hadza minka wa ilaika, ini darimu dan saya persembahkan untukmu. Bukan ya Allah ini dari saya. Terima ya. Lah rezeki kita dari Allah. Hidup kita dari Allah. Tapi kalau maksiat, ya Allah saya maksiat karena kebodohan saya, kelalaian saya. Terimalah tobat saya. Jangan dibalik. Giliran ibadah saya minta dibales sama Allah, lalu ibadah gue yang nakdirin minta dibales. Kita masih zikir mintanya rezeki lancar kan. Nah kalau maksiat, giliran maksiat ingat takdir, ini udah takdir enggak, itu Tuhan marah. Kalau maksiat ingatnya ini kebodohanmu, kelalaianmu. Ya Allah ini kebodohan saya, kelalaian saya, ampuni saya. Itu. Kalau ibadah, ya Allah ini anugerah darimu, rahmat darimu, terima ibadah saya. Kalau maksiat, ya Allah ini kebodohan saya, kelalaian saya. Jadi pernah ada teman main ke Banten, ke Buya Mupasir apa Munpasir? Ya, Munpasir. Itu katanya dia ngeliat tulisan ini dari gapura masuk. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alam timasi basiroti minka. Jadi pas dia ngomong, tulisannya itu, iya, itu hikam katanya. Dia Ustaz, dia belum pernah ngaji kan, tapi apal kalimat itu, apa kita hafalin kalimatnya bagus, itu hikam. Ternyata ditulis di depan dia katanya. Ijtihaduka bima duminalaka, kamu bersungguh-sungguh di perkara yang udah dijamin untukmu. Wa taksiruka bima tuliba minka, tapi kamu lalai di dalam perkara yang diperintah untukmu.
dalilun alam timasi basirati minka, itu bukti bahwa mata hati kamu itu picik, buta. Jadi kalau kata ahli tasawuf mah kita ini udah picik semua. Terima udah iya. Iya, iya. Wallahu a'lam bishawab. Dia ada ikannya itu cina. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi nasidah. Rabbana wa lakal hamdu kama baqiyal karim wa la'adi bi sultanik. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Ya Allah ya Rabb Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman adada ma kana wa adada ma yakun wa adada ma bakainu birmika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.